Kita di sini ingin menegaskan, meskipun ujian, badai, menerjang, memporak-porandakan Esa Teratai, selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, selama itu pula PSAT kekal jaya abadi selama-lamanya. Selama ada orang yang berniat buruk, berniat jahat, ingin memporak-porandakan guyub rukunnya, soliditas PSAT, tidak ada embel-embel depan, tidak ada embel-embel belakang. Siapapun yang dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ingin diam-diam merampas aset-aset Esa Teratai, kita akan kejar sampai bumi manapun. Biarin aja yang merasa merampas aset, biar redek gemetaran di sini. Kita akan pidanakan siapapun yang mengambil alih aset-aset, dialihkan dari organisasi ke perorangan tanpa seizin ketua umum yang sah hasil Parapatan Luhur 2016, maka itu perbuatan melawan hukum, pidana, ancaman kurungannya nggak main-main. Kita ingin tegaskan, jangan percaya sama isu-isu hoax di sosial media. Jangan bawa perasaan, jangan baper dengan isu-isu sosial media bahwa Esa Teratai sampai ila yaumil qiyamah berpusat di Madiun, Jawa Timur. Kalau ada yang mengatakan, mengisukan Esa Teratai pindah Jakarta, pindah Jogja, karena mereka berniat jahat untuk mengambil alih dan menguasai aset-aset publik organisasi PSAT untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok-kelompok yang ingin merampok dan menjahati PSAT. Ingat itu. Jadi jangan bawa perasaan, jangan baper. Mulai sekarang, hak paten, merek dagang, merek jasa yang diviralkan di mana-mana itu tidak bisa diwariskan. Almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosanya dan menerima seluruh amal ibadahnya, Kang Mas Darmaji Budiarsono mengatakan, beliau mendaftarkan hak merek PSAT mulai dari senam jurus, kemudian baju, kemudian logo, badge dan sebagainya itu. Beliau, Kang Mas Darmaji, kapasitasnya sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia-Hati Teratai, bukan sebagai pribadi Kang Mas Darmaji. Ini harus kita ingatkan. Jadi jangan sekali-kali ada orang-orang yang ingin mengalihkan kepemilikan resmi organisasi PSAT itu. Kalau mau tahu kepemimpinan Kang Mas Taufik saat ini yang telah memperpanjang, dan dokumen itu ada di kita semua. Jadi dokumen yang di sosial media itu ada indikasi perbuatan pidana dan melawan hukum. Kita akan laporkan kepada pihak berwajib yang mengalihkan aset-aset organisasi kepada perorangan atau publik. Memang PSAT ini punya mbahnya. PSAT ini miliknya seluruh umat PSAT sejagat raya di seluruh dunia. Padepokan Agung itu milik PSAT, bukan milik perkumpulan Badan Hukum Persaudaraan Setia-Hati Teratai Pusat Madiun. Itu milik seluruh umat PSAT sejagat raya. Tidak peduli, suatu saat cepat atau lambat kita akan segera memperjelas status kepemilikan Padepokan Agung itu.
Saya orasi begini, ada yang jengah, ada yang panas dingin, ingin melaporkan saya. Saya bicara fakta. Kami pengurus pusat bicara fakta. Yang kami sampaikan ini fakta-fakta. Kalau mau diuji di sini, kalau mau debat publik, datang ke sini orang-orang sebelah. Kita debat sampai titik darah penghabisan. Siapa yang berhak memiliki aset itu? Satu. Yang kedua, tadi isu merek pusat, saya ingin sampaikan. Semakin kita digencet habis, semakin kita difitnah, semakin kita diancam, semakin kita diintimidasi, perbuatan-perbuatan mereka semakin tidak simpatik, maka kepemimpinan Kang Mas Taufik semakin berkembang, cabang-cabang semakin berdiri, seluruh Indonesia sekarang rata-rata sudah ingin dikukuhkan untuk berdirinya cabang. Ini ada hikmahnya. Jadi kita digencet, diintimidasi, diancam, tapi kita tidak boleh membalas dengan hal yang serupa. Ketika kita diintimidasi, diancam, laporkan polisi. Apapun perbuatan mengancam, mengintimidasi, tidak dibenarkan secara hukum. Apapun alasannya, tindak kekerasan, pidana, itu tidak dibenarkan atas alasan apapun. Jadi jangan takut, kalau ada rayon, ada ranting, kemudian digeruduk sampai kelompok-kelompok Bromo Cerah, perampok-perampok PSHT ini, aset-aset PSHT ini, maka laporkan kepada polisi. Kalau ada persekusi yang diancam, kita pakai bed begini tidak boleh dilucuti, laporkan kepada polisi. Tidak boleh ada di negeri NKRI ini yang sewenang-wenang merasa negeri ini miliknya sendiri, tidak, dia kebal hukum. Tidak ada masyarakat yang kebal hukum, tidak ada manusia yang kebal hukum. Ini saya tekankan. Tadi saya ngupdate status di Facebook soal gedung gazebo dan pelantikan ini. Kita tidak peduli. Rawe-rawe rantas, Malang-Malang Putung, Suro, Diro, Joyo, Deningrat, siapapun yang ingin mengotak-atik guyub rukunnya Esa Trate akan berhadapan dengan alam dan bumi ini. Di dalam surat An-Nahl ayat 145 sudah jelas. Siapapun yang berbuat makar, mengkudeta kepemimpinan sah, Al-Quran ini, surat An-Nahl ayat 45, maka dia akan ditenggelamkan di bumi ini. Ini jelas, siapapun yang berbuat makar. Gerakan 21 September G21S garis miring AE Madiun, tanggal 1 Suro, malam tirakatan 1 Muharram 1439 Hijriah, dinodai dengan tindakan-tindakan makar oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok, oleh oknum-oknum yang ingin menguasai dan menduduki padepokan milik kita semua. Kita harus ingat itu. Kita tidak akan lupa, kita catat tebal-tebal. Tetapi ingat, kita doakan semoga yang sebelah sana itu kembali ke jalan yang benar, ya, kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka mau taubatan nasuha, kita terima tidak? Terima tidak? Kalau mereka minta ampun di depan kita, kami salah dan khilaf, kami ingin kembali ke jalan yang benar, diterima tidak? Karena mereka sedulur kita. Meskipun mereka tidak menganggap kita sedulur, tapi kita sampai kapanpun, selama mereka sudah dikecari, maka itu sedulur kita. Terima kasih. Kami berharap pernyataan bidang organisasi ini ditegaskan lagi oleh Ketua Umum kita, Kang Mas Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik, SMSC. Kami persilakan untuk menegaskan bahwa bidang organisasi siap teriak-teriak begini 24 jam untuk menyadarkan, untuk memberikan pemahaman kepada rakyat Esa Trate di seluruh dunia kalau